Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen. Pada video kali ini kami akan coba menganalisa pergerakan IHSG selama periode 1 minggu ke belakang ya, dari periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021, serta saham-saham apa saja yang diakumulasi serta didistribusi oleh investor asing. Sebelum kita mulai analisa, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai analisanya. Kita mulai dari analisa IHSG terlebih dahulu ya teman-teman netizen. IHSG dari periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021, selama periode 5 hari ini atau 1 minggu ke belakang ini, IHSG bergerak di rentang harga tertinggi di kisaran 6.004, kemudian ditutup di 7 Mei 2021 di harga 5.998. Jadi mengalami penurunan ya selama 1 minggu ke belakang ini. Setara indikator momentum juga belum ada momentum yang cukup kuat ya. Di sini kita lihat masih mengarah ke bawah indikator momentum stokastiknya. Untuk target pertama IHSG masih sama, IHSG masih mencoba untuk naik di atas area MA20-nya ini. Maka jika mampu naik di area ini merupakan sinyal yang positif untuk IHSG karena bertepatan juga di kisaran harga 6.000. Maka potensinya jika mampu naik di atas area 6.000, IHSG berpotensi kuat untuk naik menuju area 6.100. Namun yang perlu teman-teman netizen waspadai adalah saat ini IHSG masih cukup sepi ya transaksinya. Selain itu kita juga mendekati momentum lebaran, banyak investor yang menarik dana dari RDN-nya dan digunakan untuk liburan ya. Jadi market memang sangat sepi di beberapa hari ke belakang ini. Kemungkinan besar market akan mulai rally setelah usai lebaran ya. Oke, langsung kita lanjut ke foreign transaction ya, atau transaksi asing di periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021. Ini secara valuasi asing adalah saham-saham yang mengalami distribusi oleh asing di periode ini ya teman-teman. Ada beberapa saham. Kemudian yang mengalami akumulasi asing di periode 3 Mei hingga 7 Mei, saham-saham ini. Untuk saham yang terjadi akumulasi asing, kami memilih untuk menganalisa saham Zing dan juga saham BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia. Sedangkan untuk saham yang terjadi distribusi oleh asing, kami memilih untuk menganalisa saham MPPA dan juga saham Friend. Oke, langsung kita lanjut ke analisa dari segi berita terlebih dahulu. Dari segi berita, jika kita coba masukkan kata kunci berita saham MPPA di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul ya teman-teman. Sejauh ini masih belum ada sentimen yang cukup positif. Yang terbaru itu terjadi di 1 hari yang lalu ya, diberitakan bahwa di hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 di koran Kontan terjadi crossing saham MPPA ya sebanyak 204 miliar teman-teman. Bagaimana prospeknya? Nanti kita lanjut analisa dari bandarmologi dan juga teknikal. Untuk berita saham Friend, jika kita coba masukkan kata kunci berita saham Friend di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul. Yang paling baru di 5 hari yang lalu ya, di koran Kontan juga. Di sini diberitakan bahwa Friend ini masih terkena dengan sentimen adanya lelang frekuensi 5G. Kemudian jika kita coba masukkan kata kunci berita saham Zing di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul teman-teman. Bisa teman-teman cek sendiri. Namun di sini kami mencoba meng-highlight ya. Ada satu berita yang cukup menarik di sini. Di 2 minggu yang lalu memang beritanya juga cukup lama ya. Di sini Zing diberitakan mengantongi restu untuk mencari pinjaman sebesar 1,6 triliun. Kemudian jika kita coba masukkan kata kunci berita saham BRIS di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul. Yang terbaru di 3 hari yang lalu ya, BRIS diberitakan akan mengadakan RUPS dan kemungkinan besar BRIS akan membagikan dividen. Cukup menarik ya untuk saham BRIS. Itu tadi dari analisa segi berita ya untuk saham MPPA, Friend, Zing, dan juga BRIS. Kita lanjut ke analisa bandarmologi. Saham pertama yang akan kita analisa adalah saham MPPA ya teman-teman.
di data transaksi asing tadi MPPA terjadi distribusi oleh asing ya. Kita coba cek dari data broker summary. Di periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021, broker-broker yang melakukan akumulasi dan kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, yap, benar saja MPPA terjadi distribusi ya. Paling banyak terjadi distribusi yang dilakukan oleh broker BK ini ya, sebanyak 411.799 lot. Lanjut ke analisa teknikal saham MPPA ya teman-teman. Di sini kita lihat saham MPPA dari periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021 bergerak di area harga tertinggi sempat menyentuh harga 910 dan di perdagangan 7 Mei 2021 ditutup di angka 785 teman-teman. Kita lihat dari indikator stokastik ya. Dari indikator momentum stokastik masih bergerak turun ke bawah ya. Kemudian jika kita lihat dari secara trennya dari indikator moving average masih strong uptrend ya. MA20 dan MA60-nya masih mengarah ke atas dan harga dari saham MPPA sendiri juga masih berada di atas MA20 dan MA60-nya. Untuk area support terdekat saham MPPA saat ini berada di harga 750 ya. Untuk area resisten terdekat saham MPPA adalah di area 860. Saham kedua yang akan kita analisa adalah saham Friend berdasarkan data broker summary ini ya dari periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021 antara broker yang melakukan akumulasi dan kita coba bandingkan dengan yang melakukan distribusi. Top 3 broker nampak jelas bahwa Friend terjadi distribusi ya. Lanjut ke analisa teknikal, saham Friend di periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021 ya. Di sini kita lihat di periode 3 Mei bergerak di kisaran harga 84. Kemudian di tanggal 7 Mei ditutup di kisaran harga 83. Jadi terjadi penurunan sekitar 1 tick ya teman-teman. Kita lihat di sini secara indikator momentum stokastik. Hati-hati ada indikasi dead cross ya, karena stokastik mengarah ke bawah. Untuk secara trennya, dari indikator moving average, saham Friend ini masih berada di bawah MA20, namun masih di atas MA60-nya, teman-teman. Akan sangat bagus sekali jika Friend kedepannya mampu untuk breakout dari resisten MA20 ini yang bertepatan di area harga 86, maka Friend akan berpotensi untuk menguji area resisten terdekat di harga 87. Untuk saat ini support terdekat Friend ada di kisaran harga 81 ya. Saham ketiga yang akan kita analisa adalah saham BRIS teman-teman. Saham Bank Syariah Indonesia Tbk di periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021. Kita lihat di sini broker-broker yang melakukan akumulasi dan kita coba bandingkan dengan yang melakukan distribusi. Top 3 broker teratas nampak jelas bahwa di sini antara akumulasi dan distribusi nampak seimbang ya. Lanjut ke analisa teknikal teman-teman. Dari periode 3 Mei hingga 7 Mei 2021, BRIS mengalami kenaikan ya. Di 3 Mei, BRIS sempat menyentuh area paling bawah di kisaran harga 2.220. Namun di 7 Mei 2021, BRIS mampu closing di area harga 2.310, mengalami kenaikan yang cukup tipis ya. Kita lihat dari indikator momentum stokastik. Di sini secara momentum masih mengarah ke atas ya, cukup oke. Belum ada indikasi atau tanda-tanda dead cross. Kita lihat secara tren, BRIS masih bergerak sideways ya teman-teman. Dari indikator MA20 dan MA60, BRIS sempat mampu naik di atas MA20 di tanggal 6 Mei ya teman-teman. Namun di tanggal 7 Mei kembali lagi turun dan menguji area MA20-nya. Untuk target terdekat, BRIS memiliki area resisten di harga 2460 ini ya teman-teman. Untuk area support terdekat di kisaran harga 2300. Saham terakhir yang akan kita analisa adalah saham Zinc. Berdasarkan transaksi asing tadi, Zinc terjadi akumulasi ya. Kita coba cek di data broker summary. Selama periode 3 hingga 7 Mei 2021, broker-broker yang melakukan akumulasi kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, nampak sangat jelas bahwa Zinc terjadi akumulasi ya. Akumulasi paling besar dilakukan oleh broker OD sebanyak sekitar 4.250.000-an lot di average harga 167,78.
Sedangkan untuk harga zinc saat ini di kisaran harga 191 ya teman-teman. Jadi hati-hati, sudah cukup lumayan tinggi. Lanjut ke analisa teknikal saham zinc. Zinc dari periode 3 Mei 2021 sempat menyentuh harga terendah di kisaran harga 138, kemudian di tanggal 7 Mei 2021 ditutup di angka 191. Jadi mengalami kenaikan ya selama 1 minggu ke belakang ini saham zinc. Kita lihat dari indikator momentum stokastik terlebih dahulu. Momentum stokastik di sini terjadi dead cross ya teman-teman. Hati-hati dan tetap waspada. Belum tentu juga zinc akan terus mengalami penurunan meskipun secara momentum sedang terjadi indikasi penurunan momentum ya. Kita lihat dari indikator moving average di sini sangat oke. Zinc terjadi golden cross ya. Moving average MA20 dan MA60-nya terjadi golden cross di tanggal 4 Mei 2021. Zinc akan mencoba untuk memulai uptrendnya. Di sini zinc memiliki area support terdekat di kisaran harga 184. Hati-hati jika ternyata support 84 ke depannya tidak mampu dipertahankan oleh zinc, maka teman-teman bisa perhatikan area support 171 ya. Untuk target kenaikan saham zinc masih sama adalah di area 200. Jika mampu breakout dari area harga 200, zinc berpotensi untuk terus melanjutkan uptrendnya. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai 4 saham ya. Ada 2 saham yang mengalami distribusi oleh asing, yaitu saham MPPA dan juga Friend. Sedangkan yang mengalami akumulasi oleh asing ada saham Zinc dan juga BRIS. Jika boleh kami menyimpulkan berdasarkan analisa yang kami lakukan tadi, dari segi berita, keempat saham ini memiliki sentimen berita yang cukup positif semua ya teman-teman. Sedangkan dari segi bandarmologi, kami melihat ada saham zinc dan juga BRIS yang kami boleh katakan ada indikasi akumulasi yang cukup positif. Kemudian dari kacamata teknikal, kami melihat potensi saham zinc dan juga MPPA ini merupakan potensi yang cukup oke secara teknikal. Karena saham zinc ini memulai uptrendnya ya teman-teman, sudah mulai menanjak ke atas, sedangkan saham MPPA ini yang selama beberapa hari ke belakang terjadi koreksi, namun di tanggal 7 Mei 2021 tadi kita lihat bersama-sama adanya candle hijau dan kami melihat ini merupakan tanda yang positif untuk berakhirnya masa koreksi dari MPPA. Untuk kemungkinan besar akan lanjut uptrend lagi. Jika teman-teman netizen berminat untuk entry di keempat saham yang kami analisa tadi, kami sarankan untuk tetap melakukan secara bijaksana ya teman-teman. Karena analisa yang kami lakukan ini sifatnya disclaimer on, bukan merupakan ajakan beli maupun jual suatu saham. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika teman-teman netizen suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman. Jika teman-teman netizen ada pertanyaan seputar dunia saham atau mengenai saham-saham pilihan teman-teman, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk teman-teman netizen yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat selalu jangan pernah melawan market karena market itu selalu benar.